Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan panas sekali firasat yang dia dapatkan tentang kamu. Teman-teman, di topik readingan kali ini, kita akan cuba membincangkan isu enggak bisa tidur dari seseorang ini yang merasakan firasat yang cukup panas tentang kamu. Cukup panas sehingga bisa mengguncangkan keimanannya. Nah, siapakah dia ini? Kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini dan perlu saya terapkan bahawa general reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakan dengan soalan ini. Siapakah dia yang merasakan terguncang imannya kerana firasat panas yang sedang dia rasakan tentang dirimu? Kita cuba cari tahu ya. Siapakah orang ini? Seseorang yang merasakan firasat yang cukup panas tentang kamu sehingga mampu ya mengguncang keimanannya. Siapakah dia yang merasakan terguncang imannya kerana firasat panas yang dia rasakan tentang dirimu? Five of Cups, teman-teman. Seseorang yang sedang kecewa, seseorang yang sedang sedih ya. Ini energi dia detik ini ya. Saya tidak tahu teman-teman daripada gambar di kartu ini ya. Jikalau dia seorang wanita yang sedang kita bincangkan, I believe she's got very beautiful hair ya. Mungkin rambutnya begitu lurus dan panjang. Seorang yang cukup feminin, rambutnya panjang. Mungkin lurus ya seperti gambar ini. Mungkin juga berwarna coklat ya. Ataupun jikalau dia seorang lelaki, cenderung ya. Mungkin rambut yang di paras bahu atau sedikit panjang seperti itu ya. Yang pasti rambutnya lurus. Orangnya very slender, kurus, sederhana dan agak tinggi. Jikalau dia seorang cewek juga teman-teman ya, dia sederhana dan agak tinggi daripada penampilannya di kartu ini. Saya tidak tahu ya daripada gambar ataupun warna di kartu ini tiba-tiba ya, saya lebih menarik ke arah elemen earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, seorang yang energinya membumi. Orang yang cukup humble tetapi detik ini ya, saya menangkap energi dia yang sedang sedih. Sedang memfokuskan ke arah sesuatu yang negatif. Saya tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian. Apakah baru-baru ini ya ada kekecewaan yang terjadi? Apakah kalian terpisah ya kerana jarak dan waktu ataupun kerana pekerjaan? Ataupun mungkin ada selisih faham dengan si dia ini? Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Mengapakah dia begitu down, begitu kecewa, begitu sedih detik ini ya? Queen of Diamonds. Nah, sebentar tadi teman-teman ya, saya baru sahaja menyebutkan ya, elemen tanah, Capricorn, Taurus, Virgo, dan ini hadir ya, elemen tanah teman-teman. Virgo kuat di sini ya. Seseorang yang tulus mencintai kamu, tetapi dia cenderung ego. Dia menutupi perasaan yang dia miliki sebenarnya untuk kamu. Dia tidak akan memperlihatkan yang dia sangat mengandalkan kamu ya dari segi emosi ataupun menunjukkan dia begitu benar-benar memerlukan kamu. Jikalau dia mencintai kamu dengan sepenuh hatinya, ini tidak akan ditunjukkan. Orangnya ego, orangnya keras kepala. Tetapi orangnya very dedicated, very devoted. Orangnya sangat-sangat seperti sangat loyal teman-teman, sangat setia. Dan dia sanggup mendahulukan kamu ketimbang dirinya. Dia akan lakukan apa sahaja ya untuk memenuhi segala kebutuhan kamu, walaupun sekecil apa. Beberapa di antara dia di sini mungkin ya baru, maafkan saya teman-teman ya, mungkin baru ibunya mungkin baru pulang. Seperti itu ya, sama ada sudah kehilangan sosok ibunya atau dia mungkin kehilangan seorang sosok wanita tua baru-baru ini. Maka ini membuatkan dia benar-benar down ya. Mungkin kehilangan sosok ibunya, kakaknya, makciknya, seorang yang cukup berpengaruh di dalam hidupnya. Dia sangat rapat dengan ibunya. Ibunya cukup berpengaruh dan memainkan peranan yang penting di dalam hidupnya. Dia mungkin ya, jikalau sudah kehilangan sosok ibunya agak sekian lama, saya tidak tahu teman-temannya, dia sering merindukan ibunya. Sering merindukan ibunya
sehinggalah detik ini. Nah, orang ini sangat mencintai kamu. Sangat-sangat mencintai kamu, dan dia seperti, saya tidak tahu ya, dari segi emosi cukup independen, cukup mandiri, dan tidak memperlihatkan sisi ini kepada kamu. Seolah-olah dia tidak memerlukan kamu. Tetapi sebenarnya teman-teman ya, kamu adalah segala-galanya yang dia inginkan, yang dia butuhkan. Di sini ada the world. Beberapa di antara kamu sama ada berjarak jauh, long distance relationship, ataupun orang ini benar-benar menganggap kamu dunianya si dia. Kamu melengkapi dunianya. Jikalau kalian detik ini mungkin ya tidak bertemu, sedikit komunikasi atau tidak berkomunikasi, kalian sering terhubung. Saya tidak tahu apa cara yang dia lakukan, tetapi dia ada caranya. Dia ada caranya untuk memantau kamu dari kejauhan. Mungkin ya menggunakan internet, social media, apa saja. Tetapi dia merasakan kamu ini seperti melengkapi dunianya. Kalian sering terhubung. Ada saja ada saja caranya untuk dia menghubungi kamu atau terhubung dengan kamu. The question is, sama ada dia ingin menghubungi ataupun tidak. Nah, itu persoalannya. Tetapi untuk cara dia berhubung dengan kamu, itu tidak ada masalah sebenarnya. Beberapa di antara kalian di sini ya, orang ini seperti sudah membuat sebuah keputusan pergi meninggalkan kamu. Nah, ini sudah agak sekian lama ya. Dia berada di dunia yang cukup berbeda dari kamu. A different time zone. Ya, mungkin di negara luar seperti itu. Tetapi kalian senantiasa terhubung. Ada hubungan yang sudah diputuskan di sini ya dengan orang ini. Beberapa di antara kalian yang lain mungkin berhubungan dengan seseorang yang tidak pernah kamu temui. Dia mungkin berjarak jauh, orang dari negara luar ya, mempunyai dunia yang cukup berbeda dengan kamu. Tetapi entah mengapa teman-teman ya, saya menarik energi kesetiaan daripada dia. Yang detik ini ya, sedang sedih. Six of Diamonds. Orang ini berjiwa penyayang, sangat menyayangi kamu, orangnya baik. Orangnya cukup baik teman-teman. Saya menangkap gambaran daripada si dia ini ya, yang berpenampilan cukup berkelas. Cara dia menampilkan dirinya, ya, rambutnya, wajahnya, ya. Mungkin ya beberapa cewek di sini berkulit gelap seperti saya, tetapi jikalau dia seorang cowok, dia cenderung berkulit cerah, begitu ya. Mungkin ada beberapa cewek yang rambutnya begini ya, a wavy hairstyle, quite long ya, ada yang berambut lurus dan panjang seperti itu. Tetapi saya menangkap seperti sisi feminin daripada orang ini. Jikalau dia seorang cowok yang sedang kita bincangkan, orangnya agak lemah lembut ya, tutur bicara yang penuh seperti seorang budiman, sangat sopan orangnya, dan dia seorang yang pemberi. Dia ingin memberikan kamu sebanyak mana kamu berikan dia. Orangnya cukup penyayang. Ada sedikit indikasi di sini, I don't know why guys ya, yang menjarak jauhkan kalian ataupun yang memisahkan kalian di sini. Saya menangkap ada sedikit energi berbagi kasih yang mungkin melibatkan orang lain. Begitu ya, kita akan lihat lagi. Siapakah dia yang sedang mendapatkan firasat yang cukup panas ini tentang dirimu? Maaf teman-teman ya, di luar sana sedang hujan. Nah, benar kan teman-teman? Ketika saya barusan tadi menyebutkan ya, mungkin ada penglibatan orang lain ya, mungkin keluarga yang tidak mendukung, pekerjaan yang memisahkan kalian, ataupun mungkin ya memang benar ada penglibatan orang lain. Beberapa di antara kamu ya mengalami masalah cinta segitiga ini di tempat kerja kalian. Yang lebih menyedihkan ya, seseorang yang merampas kekasih kamu, orang yang kamu cintai, merupakan kawan baik kamu sendiri. Sorry guys, ini energi yang saya tarik di sini ya. Beberapa di antara kamu yang mengalami cinta segitiga jikalau ada ya, kamu dikhianati oleh kawan baik kamu sendiri. Your buddies, your besties, yang hadir daripada lingkungan pertemanan yang sama, yang sudah lama memerhatikan ya, bahawa kamu berhubungan baik dengan orang ini, dan orang ketiga ini mungkin tidak puas hati ya, dan cuba memisahkan kalian. Dan secara perlahan-lahan memasuki di hubungan kamu di sini. Dia dengan perlahan-lahan ya, mendapatkan kepercayaan daripada orang yang kamu cintai ini. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tetapi secara perlahan-lahan dia seolah-olah berjaya mempengaruhi ya orang yang kamu cintai ini.
Itu yang saya rasakan di sini ya. Yang jelas teman-teman ya, ini adalah seperti kepercayaan yang sudah didapatkan. Pembuktian yang orang ketiga ini berikan ya, sehingga berjaya ya memasuki hubungan kalian di sini. Nah, ada indikasi itu. Orang yang sedang mendapatkan firasat yang cukup panas ini, selain daripada hadir daripada lingkungan pekerjaan yang sama, dia orang yang pekerja keras, sentiasa mencari cara, sentiasa cuba membuktikan dirinya, sentiasa ingin menstabilkan kondisi keuangannya. Beberapa di antara dia di sini ya, sebenarnya teman-teman ya, kartu pertama yang dan juga kartu terakhir ini sangat relate with each other. Seperti ada sebuah kepercayaan yang sudah dia rusakkan dengan kamu ya, harapan yang tidak sesuai dengan keinginan di hati kamu yang membuatkan, saya tidak tahu ya, yang membuatkan dia bertindak pergi ataupun kamu yang bertindak memutuskan. Seperti itu. Yang pasti ya, ada kekecewaan di dalam hubungan ini. Nah, ini membuatkan energi dia yang sedang menyesal. Sangat menyesal kerana detik ini teman-teman, selain daripada mendapatkan firasat yang cukup panas mengenai kamu, dia juga merasa menyesal kerana kehilangan sosok yang begitu berharga seperti kamu. Nah, seperti itu ya. Kita akan lihat lagi. Ten of Swords. Wow. Energi kelelahan, energi putus asa, tidak ada cara lain. Seseorang yang benar-benar berehat kerana kelelahan ya. Beberapa di antara dia mungkin sudah pergi meninggalkan hubungan ini atau diputuskan sepihak dari kamu. Hubungan yang sudah selesai. Nah, maka ini ya, kondisi yang seperti ini teman-teman ya, akan menjelaskan ya, mengapakah kita ke tema readingan hari ini. Firasat yang semakin panas. Kerana kamu mungkin sudah tidak lagi berhubungan, berkomunikasi, apatah lagi bertemu dengan si dia ini. Hubungan yang sudah dihentikan. Sesuatu yang berakhir dengan penuh kekecewaan yang bukan sahaja kamu rasakan, dia juga turut merasakan ya, ada penyesalan. Energi pertama yang kita tarik daripada si dia ini menunjukkan dengan jelas sangat menyesal, sangat kecewa. Baik teman-teman. Maaf ya teman-teman, saya sangat terganggu ya dengan bunyi hujan yang bising ini ya. Firasat panas apakah yang dia rasakan sehingga mengguncang imannya detik ini? Nah, mengapakah menurut si dia ini ya, firasat yang dia dapatkan ini ya, sehingga mampu mengguncangkan keimanannya? Kita cuba lihatkan ya, firasat panas apakah yang dia dapatkan tentang kamu? Wow, teman-teman, Four of Cups. Firasat yang dia dapatkan ini teman-teman ya, benar-benar mentesting orang ini ya, benar-benar testing keimanannya, mentesting jiwanya. Saya menangkap energi dia detik ini yang merasakan ya, firasat panas yang dia rasakan adalah sesuatu yang tidak dapat dia terima. Dia merasakan seperti dia diabaikan, dia ditinggalkan. There is a change of heart. Kamu sudah berubah hati. Kamu sudah berubah fikiran. Kamu seperti sudah tidak mahu melayan hubungan ini. Ketika kamu berubah seperti ini ya, dia mungkin dalam proses yang sedang menerima kamu. Tetapi ketika ada perubahan di hati kamu ini, kamu mungkin dimenangkan ya, ataupun hati kamu dimenangi oleh orang lain. Dia mendapat firasat bahawa dia sudah kehilangan kamu. Ketika dia baru mendapatkan firasat ini, dia baru menyadari betapa pentingnya kamu di dalam hidupnya dan dia tidak mampu tanpa kamu. Ini sudah jelas terlihat ya, daripada Five of Cups yang bersebelahan dengan Queen of Diamonds ini. Setelah kehilangan kamu, baru dia merasakan ya, ini cukup panas sekali. Panas bukan sahaja panas yang seperti menggairahkan, tetapi membuatkan hatinya benar-benar panas. Selama ini dia mengontrol diri teman-teman. Melalui Four of Cups ini ya, menunjukkan dia sangat mengontrol dirinya. Apa yang dia rasakan kepada kamu, apa yang ingin dia ungkapkan kepada kamu, everything is being hold back. Dia tidak mahu menjelaskan ataupun memperlihatkan ya, sisi ini kepada kamu, disimpan, ditutup. Tetapi setelah dia menyadari mendapatkan firasat yang dia kehilangan kamu, ini sesuatu yang membuatkan hatinya begitu panas. Dia tidak dapat menerima kenyataannya bahawa kamu sudah tidak lagi berminat.
Kini wujud banyak keraguan di hati dan mindanya. Apakah benar-benar dia kehilangan kamu? Apakah benar-benar kamu move on, kamu berpindah ke lain hati, dan kamu benar-benar sudah mengabaikan dirinya? Kini dia tinggal sendirian, teman-temannya. Apatah lagi ya, kartu di pihak dia ini bersebelahan dengan Five of Cups. Mulai menyedari apa yang dia lakukan. Segala sesuatu yang terjadi ini adalah hasil daripada perilakunya sendiri. Dia merasakan ya, sebelum ini teman-teman ya, tidak banyak memberikan kamu perhatian, tidak banyak seperti memberikan kamu perhatian yang kamu inginkan, menjalankan hubungan ini dengan baik, memperjuangkan kamu dan sebagainya. Maka detik ini dia benar-benar merasakan cukup panas ya, kerana semakin yakin yang dia bakalan ataupun sudah kehilangan kamu. Okey guys, kita lihatkan pula. Kedua-dua kartu ini teman-teman, kiri dan kanannya, selalunya kebiasaannya saya akan buka kamu ya, pihak kamu di sebelah kanan. Tetapi hari ini berlandaskan tema ini, saya tergerak untuk membuka kedua-dua kartu dari pihak dia. Kita lihat lagi teman-teman ya. Mengapakah dia enggak bisa tidur malam? Mengapakah firasat ini begitu panas ya, sehingga membuatkan dia tidak dapat tidur malam? Apakah yang terjadi? Selain daripada dia merasakan begitu panas di hatinya, kerana dia sudah ditinggalkan. Wow, teman-teman. Konflik ya. Ini benar-benar konflik, teman-teman ya. Dia mulai merasakan kehilangan kamu dan dia seperti merasakan menyalahkan dirinya. Mengapakah dia tidak bersaing untuk mendapatkan kamu? Mengapakah dia membiarkan kamu ya slip away? Mengapakah dia membiarkan kamu pergi? Mengapakah dia mendengar kata-kata kawannya? Mengapakah dia mendengar ya omongan-omongan keluarganya? Sehingga dia benar-benar disudutkan, dipojokkan ya, seperti di sudut ini, dan dia merasakan benar-benar detik ini ya, kehilangan kamu. Kini dia berkonflik batin. Nah, ketika dia berkonflik batin, teman-teman, dia tidak dapat tidur malam ya. Galau jadinya, cukup galau sekali ya. Cukup galau sekali memikirkan kamu. Di sini energi elemen air ya, cukup kuat di sini. Water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Dan di sini kita ada Leo, teman-teman ya. Dia merasakan sudah melakukan sebuah kesilapan, tidak memperjuangkan kamu. Kini dia seperti berjuang dengan dirinya, berkonflik dengan dirinya, dan dia sangat tidak berpuas hati dengan apa yang terjadi. Mengapakah tidak perjuangkan kamu? Mengapakah dia mendengar ya omongan orang lain? Mungkin terpengaruh ya omongan-omongan kawan-kawannya seperti itu. Kerana bersebelahan dengan Three of Diamonds. Okey guys, kita akan lihat lagi ya. Firasat panas apakah yang sedang dia rasakan tentang kamu detik ini? I don't know whether I'm going to use the same card, teman-teman ya. Saya rasa saya akan tukarkan kartunya ya. Firasat panas apakah yang sedang dia rasakan tentang kamu detik ini? Kita lihatkan. Firasat panas apakah yang sedang dia rasakan tentang kamu sehingga benar-benar mengguncang keimanannya? Saya menangkap teman-teman ya, daripada konflik yang sedang dia hadapi di hatinya ini ya. Orang ini benar-benar orang yang proper. Orang yang tahu diri, menjaga penampilan, menjaga tutur bicara, menjaga pergerakannya kepada kamu ataupun terhadap kamu ya. Maka ketika dia merasakan firasat yang cukup panas ini di dalam hatinya, ini sangat bercanggah ya dengan cara dia, bercanggah dengan keimanannya, bercanggah dengan, kerana saya menangkap dari tadi dia seorang yang cukup proper, orang yang budiman, orang yang sopan, orang yang mungkin beribadah ya, tidak pernah meninggalkan waktu sembahyang. Dia sering seperti sudah biasa seperti ini. Tetapi tiba-tiba ya, jikalau kehadiran kamu ini ya di dalam hidupnya dan memberikan firasat yang panas ini, dan dia baru tersedar yang dia begitu mencintai kamu. Ini benar-benar membuatkan dia seperti tersudut. Dia banyak merenungkan kamu ya akhir-akhir ini dan sedang berkonflik batin. Ini bercanggah. Maksud saya dia bercanggah dengan apa yang dia ingin jalankan.
Ini bukan sesuatu yang dia ingin jalankan di dalam hidupnya. Dia tidak tahu bagaimana untuk mengendali firasat yang sedang dirasakan ini. Cukup challenging buat si dia. Nah, itu yang saya tarik di sini ya. Kita akan lihatkan teman-teman. Firasat panas apakah yang sedang dia rasakan tentang kamu detik ini? Kita lihatkan terus ya. Mungkin ini akan menerangkan dengan lebih baik. Nah, kamu lihat teman-teman. I feel empty without you. Ada hati yang membakar ya. Ini panas kerana dia tidak menyangka ya. Dia akan ditinggalkan seorang diri. Four of Cups. Banyak merenung. Dia tidak mahu ke lain hati. Dia tidak berminat dengan tawaran cinta yang lain. Yang hanya dia mahukan adalah kamu. Nah, ketika dia benar-benar inginkan kamu, kamu pergi meninggalkannya. Ini membuatkan dia panas. I feel empty without you. Merasakan kekosongan di jiwanya tanpa kamu. Kamu lihat ada gambar api dan gambar hati ya, yang panas terbakar. I hope to have a future with you one day. Sebenarnya, apa yang dia inginkan adalah sebuah masa depan yang cukup bahagia dengan kamu, jikalau hubungan ini memungkinkan. Sekurang-kurangnya teman-teman, jikalau hubungan kalian ini tidak memungkinkan, dia sangat ingin memaintain ya, mengekalkan hubungan ataupun persahabatan di antara kalian. Kerana beberapa di antara kamu di sini mungkin sudah mengenali ya lingkungan pertemanannya, dia juga mengenali lingkungan pertemanan kamu. Maka dia merasakan ini hubungan yang sepatutnya atau seharusnya hubungan jangka panjang. Dia sangat merencanakan atau sangat menginginkannya untuk melihatkan sebuah progres. Tetapi sayangnya ada sesuatu yang terjadi ya, sehingga benar-benar mengecewakan dia dan membuatkan dia galau di sini. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. I hate this distance between us. It doesn't feel good. Ketika dia mendapatkan firasat ini, sebenarnya dia ingin menggapai kamu. Tetapi dia sangat frustasi. Dia sangat membenci teman-temannya. I hate this distance between us. Ada jarak di antara kalian. Sama ada berjarak dari segi hati, berjarak dari segi perasaan, atau benar-benar berjarak jauh. It doesn't feel good. Jarak jauh ini benar-benar membuatkan ketika dia mendapatkan firasat yang panas ini, begitu sukar untuk dia datang mencari kamu. Kerana kalian ini berjarak jauh. Mungkin ya tempat tinggal yang sangat jauh. Ataupun seperti saya sebutkan di awal bacaan, kamu berdiri dengan seseorang yang di luar negara. Seperti itu ya. Dan ini membuatkan dia sangat frustasi. Ketika mendapatkan firasat yang panas, yang kamu mungkin sudah pergi meninggalkannya, berpaling ke lain hati, tidak ada apa yang dapat dia lakukan. Jikalau dia ingin lakukan sesuatu, dia perlu menaiki pesawat. Kerana keberadaannya terlalu jauh dari kamu, teman-teman. Maka ini membuatkan dia benar-benar panas sehingga tidak bisa tidur malam. Berkonflik batin sendirian. Kita akan lihat lagi, teman-teman ya. Ada sedikit energi yang mengindikasikan ya, dari segi firasat yang dia rasakan ya. Saya tidak tahu, teman-teman ya. Dia merasakan seperti kamu ini dipengaruhi oleh alam sekitar. Kamu dipengaruhi oleh orang-orang sekitar kamu. Sehingga kamu berpaling dan tidak lagi ya ingin meneruskan hubungan ini dengan si dia. Dia merasakan kamu mungkin dipengaruhi oleh keluarga atau rakan-rakan kamu di sini. Sehingga kamu benar-benar nekat untuk tidak menyambungkan ataupun tidak melanjutkan hubungan ini dengan si dia. I don't want to let you go. I miss being you. Firasat yang cukup panas ini, teman-teman ya. Pada awalnya kamu lihat kedua kartu ini ya, membara dengan kepanasan. Kedua kartu ya semakin ke sini ya, api ini terpadam. Kamu lihatkan gambar di sini ya. I don't want to let you go. I miss being with you. Sebenarnya dia tidak mahu melepaskan kamu. Berlandaskan firasat yang dia dapatkan ya. Walaupun dia menyedari kamu ingin pergi meninggalkan dia, dia tidak mahu melepaskan kamu. Ini cukup sakit untuk dirinya. Kerana kamu melengkapi dunianya. Orang ini tidak setuju. Tidak bersependapat dengan kamu ya. Jikalau kamu ingin pergi, kamu seperti memutuskan sepihak. Dan dia sudah mendapatkan firasat yang cukup panas ini ya. Sehingga pada awalnya begitu panas, kemudiannya dia begitu kecewa ya. Sehingga api ini dimatikan dan kini hatinya berasap. Seperti apakah dia harus memasrahkan, melepaskan. Tetapi semakin ke sini, dia frustasi. Kerana dia tidak dapat datang memujuk kamu kerana jarak jauh. Dan dia juga tidak mahu melepaskan kamu sebenarnya. Semakin dia renungkan, semakin dia pikirkan, dia tidak mahu kehilangan kamu. Dia tidak mahu kehilangan seorang sosok seperti kamu.
Nah, itu yang terjadi di sini. Kita akan lihat lagi ya. Firasat apakah yang dia dapatkan sehingga mengguncang imannya. I'm working on myself each day so I can come back to you. Kamu tahu teman-teman, daripada kartu ini ya, saya dapat menangkap energi seseorang yang mengontrol dirinya. Banyak perkara yang dia sedar ya, dia tidak boleh melakukan sesuatu itu kepada kamu. Perlu mengikuti ya ajaran agama, ketetapan cara, kerana orangnya dari awal tadi ya, saya tarik dia seorang yang proper, orang yang sopan, seorang budiman, seorang wanita yang benar-benar menjaga harga dirinya. Jikalau dia seorang wanita ya, jikalau dia seorang lelaki, dia benar-benar orang yang a very proper person, teman-teman. Orangnya benar-benar budiman. Maka ketika dia mendapatkan firasat seperti ini ya, hasrat di hatinya kepada kamu semakin membara. Apatah lagi frustasi ya, tidak dapat datang menggapai kamu, membetulkan keadaan. Ini benar-benar ya, testing, menguji keimanannya. Banyak perkara yang saya tarik di sini yang ingin dia lakukan bersama kamu, tetapi konflik batin. Apakah dia dapat lakukan ini ataupun tidak? Ada perkara yang perlu dijaga. Menjaga nama baiknya, menjaga image-nya, menjaga harga diri kamu. Orang ini bukan sahaja menjaga image, menjaga harga dirinya, tetapi dia juga menjaga image, menjaga harga diri kamu. Nah, itu yang saya tarik di sini. Kita lihat lagi ya. No matter who I am with, my thoughts always lead me back to you. Dia pernah mencuba berkali-kali untuk tidak memikirkan kamu. Tetapi hasrat itu semakin ke sini, semakin ketarik lagi dan lagi. Dia cuba mengalihkannya keinginan hasrat yang dia miliki untuk kamu. Mungkin dengan mengarahkan energinya ke orang lain, ke pekerjaan, kehidupan seharian, itu mungkin dapat membantu. Tetapi semakin ke sini, ini benar-benar mengguncang keimanannya. Okey, teman-teman, mengapakah saya berkatakan demikian? Orangnya seperti orang yang cukup beribadah. Tidak mahu melakukan even thought of something like this ya. Tidak mahu memikirkan ke arah ini. Tetapi kerana dia begitu tertarik dengan kamu, begitu mencintai kamu, hasrat ini semakin membara. Nah, walaupun dia seorang yang beribadah, orang yang tidak pernah tinggalkan solat, kita hanya manusia, teman-teman ya. Maka ini seperti agak bercanggah dengan keinginan di hatinya. Semakin ke sini, dia sangat merindukan sebuah pertemuan fisik dengan kamu. Semakin ke sini, dia seperti ingin memberikan apa yang kamu berikan, ingin terhubung kembali dengan kamu, ingin kembali berkomunikasi, ingin kembali berkabar, ingin kembali berhubungan. Dia sukar untuk melepaskan kamu di sini. Dan saya tidak tahu kenapa dari tadi ya, saya menangkap energi sama ada dia sudah diputuskan sepihak atau kamu nekat tidak mahu lagi hubungan ini diteruskan. Ini benar-benar membuatkan dia benar-benar kecewa, galau. Dia merasakan hancur dunianya. Seperti itu ya, kerana ada keseimbangan perasaan di antara kalian di sini. Kita lihat lagi ya. I can't take being away from you any longer. Nah, ini mungkin juga sedikit energi yang mengindikasikan ya, sama ada pasangan sah kamu, energi mantan isteri atau suami ya. Saya menangkap seseorang ini yang sudah tidak tahan lagi ketika berjauhan dengan kamu. Orang ini ingin bersentuhan fisik dengan kamu, teman-teman. Dia tidak tahan lagi jikalau dia tidak dapat sekurang-kurangnya ya melihat wajah kamu, menatap mata kamu, mungkin bersalaman dengan kamu, duduk berdekatan dengan kamu. Dia tidak boleh lagi berterusan seperti ini. Jikalau ini berterusan, teman-teman ya, ini benar-benar membuatkan dia testing ya keimanannya. Dia merasakan seolah-olah perlu keluar daripada keimanan ini dan melakukan sesuatu yang lebih dengan kamu. Maka ini benar-benar sesuatu yang mencabar keimanannya. Mendapatkan firasat yang cukup panas ini tentang kamu benar-benar mengguncang ya keimanannya. Kita akan lihat dengan lebih jauh ya. Jikalau kamu tidak percaya, kita akan lihat dengan lebih jauh. Kerana kartu-kartu saya tidak pernah akan berbohong. Kita akan lihat di sini. Mengapakah menurut si dia ini, firasat panas ini benar-benar ya mengguncang keimanannya? Kerana dari awal lagi, teman-teman ya, daripada kartu yang berdiri tegak ini ya, saya menangkap dia seorang yang tidak akan bertindak sebarangan. Orang yang benar-benar proper, bertindak dengan cara yang budiman. Nah, ketika dia merasakan kamu ya, melalui firasat-firasat ini, tergerak hatinya
untuk melakukan lebih. Maka ini benar-benar a testing, ujian bagi dirinya, mengguncang keimanannya. Kita akan lihat lagi. Mengapakah menurut si dia ini, firasat panas ini benar-benar mengguncang keimanannya? Wow, teman-teman, di sini ada 10 of Diamonds. Kerana ini adalah sesuatu yang dia butuhkan, teman-teman. Kebahagiaan, kepuasan. Dan hanya dapat dikecapi, ya. Dia akan hanya dapat memenuhi kehendak dirinya. Keinginan, kepuasan emosinya dengan kamu. Orang ini, teman-teman, ingin berkeluarga dengan kamu. Ingin bernikah dengan kamu, memulakan sebuah keluarga, ingin mempunyai anak dengan kamu. Saya tidak tahu, ya, seseorang yang seperti family man. Sangat mementingkan pertalian keluarga, sangat mementingkan keterikatan dengan kamu di sini. Nah, ketika dia tidak mendapatkan ini, kamu lihat kartu di atas, ya. I feel so empty without you. Ketika dia tidak mendapatkan ini benar-benar menguji, bercanggah dengan apa yang dia inginkan, kerana apa yang dia inginkan adalah untuk memiliki kamu, memiliki sebuah keluarga yang bahagia dengan kamu. Kita akan lihat lagi, teman-teman, ya. Wow, Knight of Sword. Kamu tahu apa yang terjadi di sini, teman-teman? Lain yang dia katakan, lain yang dia lakukan. Begini, teman-teman. Mungkin, ya, dia menampilkan sisi dia yang cukup baik, cukup budiman, cukup proper. Tetapi kini dia seperti terpaksa menelan kata-katanya kepada kamu. Sesuatu yang mungkin dia tolak dengan kamu di sini, yang dia tidak ingin lakukan bersama. Kini dia seperti terpaksa menelan kata-kata ini. Kata-kata yang sudah dia ungkapkan kepada kamu, yang juga mungkin, ya, agak menyakitkan hati kamu, dan kini dia terpaksa menelan kata-kata ini kembali. Sesuatu yang sudah diungkapkan itu, teman-teman, ya, sudah pasti tidak dapat ditarik balik. Nah, ketika dia tidak dapat menarik kata-kata yang menyakiti kamu, ini benar-benar mengguncang keimanannya, kerana detik ini, apa yang dia inginkan adalah masa depan yang cerah dengan kamu. I hope to have a future with you one day. Seseorang yang dia inginkan adalah kamu, bukan orang lain. Ada kata-kata yang sudah tidak dapat dia tarik balik, ya. Dia merasakan dirinya begitu berdosa kerana mengungkapkan kata-kata yang tidak indah, ya, yang benar-benar menyinggung perasaan kamu. Di sini ada Knight of Crystal. Saya menangkap, teman-teman, ya, ada energi kesetiaan, seseorang yang ingin datang mencari kamu. Kamu lihat kartu ini, ya, ada dua kuda yang mengarahkan ke sebelah kanan di pihak kamu sebenarnya. Orang ini ingin mencari kamu, ingin mendekatkan dirinya dengan kamu. Tetapi ada kalanya dia merasakan mungkin, ya, kata-kata dia kepada kamu sebelum ini mematikan kesempatan yang ada untuk dirinya. Kerana kata-kata ini mungkin terlalu menyakitkan hati, ya, sehingga kamu tidak membuka jalan bagi dirinya lagi. Semakin ke sini, dia semakin ingin mencari kamu. Nah, semakin ingin mencari dan tidak dapatkan kamu, ini mengguncang keimanannya. Kerana dia sudah seperti bergerak keluar daripada zona nyamannya untuk mendapatkan kamu. Ketika dari taktik perbualan, perbicaraan, ya, komunikasi gagal, apa yang dia lakukan digantikan dengan sebuah tindakan. Tetapi tindakan yang datang daripada dia ini mungkin agak seperti, saya tidak tahu, teman-teman, ya, orang ini ingin menawarkan cinta kepada kamu, tetapi pergerakan dia kepada kamu ini agak lambat. Selain daripada itu juga, ya, dia memendam. Sebenarnya orang ini memiliki ketulusan cinta kepada kamu. Saya tidak tahu apa yang terjadi di hubungan kalian, ya, tetapi dia memendam. Seolah-olah tidak mahu terburu-buru dari segi tutur bicaranya dengan kamu. Tetapi dari segi hati, pergerakan, dia benar-benar ingin mendapatkan kamu. Itu yang saya rasakan di sini, ya. Kita akan lihat lagi. Saya tidak tahu, teman-teman, ya, mungkin beberapa di antara kalian di sini, ya, orang ini mungkin hadir, ya, dari lingkungan pekerjaan yang sama. Dia mungkin orang bawahan kamu atau orang atasan kamu, atau kamu mungkin bosnya si dia. Seperti itu, ya. Di sini ada Ace of Crystal, teman-teman, ya. Dia menyadari ketika dia ingin memperjuangkan kamu, sangat ingin mendapatkan kamu sebenarnya. Tetapi apa yang dia lakukan, mundar-mandir, tidak konsisten.
Kerana ini bercanggah dengan kepercayaannya. Sesuatu yang tidak akan a proper person lakukan. Jikalau kalian berdealing dengan seseorang yang tidak meninggalkan waktu sembahyang, orang yang tidak meninggalkan solat ataupun seseorang yang cukup beribadah. Apa yang ingin dia lakukan kepada kamu? Ini agak lucu sebenarnya. Ini sesuatu yang bercanggah dengan keimanannya. Dia sedar. Nah, mengapakah ini kenapakah saya sering mengatakan ini Begini teman-teman, jelas terlihat kerana kalian ini tidak ada ikatan yang sah. Okey, itu yang pertama. Kedua, mungkin melibatkan orang lain. Hubungan yang melibatkan lebih dari satu orang. Hubungan yang complicated. Dan orang ini merasakan dia sudah melakukan sesuatu yang bercanggah dengan kepercayaan ataupun keimanannya. Sesuatu yang tidak patut dilakukan. Tetapi dia sangat ingin memiliki kamu. Kamu lihat ada dua kuda di sini. Ada perasaan yang membara-bara ingin mendapatkan kamu. Tetapi masalahnya apa teman-teman? Dia menjadi tidak konsisten for one good reason. Yang pertama, kerana ada kata-kata yang tidak baik yang sudah dia ungkapkan, tersalah kata. Yang kedua, selain daripada dia memang tidak konsisten, dia tidak sure, tidak pasti apakah dia dapat melakukan sesuatu yang bercanggah dengan keimanannya. Padahal jauh di dalam hatinya, orang ini ada dark side, teman-teman yang tidak kamu ketahui. Dia sangat menginginkan kamu. Dia sering mengimajinasikan yang panas-panas di antara kalian. Tetapi dia cuba melawan. Dia cuba melawan imajinasi ini. Nah, ini yang sedang terjadi. Tetapi semakin ke sini, teman-teman dia semakin ingin perjuangkan kamu berlandaskan firasat-firasat panas yang dia dapatkan. Kita lihat lagi. Yang pasti, teman-teman, orang ini ingin mendapatkan kamu. Tetapi apa yang terjadi? Nah, kamu lihat beberapa di antara kamu di sini inginkan kepastian, inginkan kejelasan. Kamu tidak mahu lagi bergurau senda dengan si dia. Kamu tidak mahu lagi, it's nothing funny anymore. Kamu tidak mahu lagi bercanda. Kamu inginkan kepastian. Maka kamu move on daripada si dia. Kerana kamu merasakan kamu tidak mahu bermain-main di dalam sebuah hubungan. Kerana beberapa di antara kamu di sini mungkin single parents single fighter. Ataupun kalian berdua, kedua-duanya single parents seperti itu. Maka berlandaskan pengalaman yang sudah ada. Gagal dalam pernikahan. Tindakan ke depannya perlu tindakan yang bersungguh-sungguh. Di sini dia merasakan kamu ingin sesuatu yang cepat. Tetapi apa yang dia tawarkan sesuatu yang tidak konsisten. Kamu menata masa depan, teman-teman. Tetapi dia masih lagi seperti tidak stabil, tidak konsisten. Sekejap datang, sekejap pergi. Sekejap tindakan yang berapi-api, kemudiannya tidak datang lagi. Nah, ini membuatkan kamu lelah. Itu yang terjadi Daripada tadi, teman-teman saya menangkap energi kamu yang benar-benar merasakan jikalau tidak ada kejelasan, let it be. Kamu lebih mengandalkan diri kamu lebih memfokuskan kepada diri kamu. Sebenarnya kamu juga tidak mahu melepaskan dia. Tetapi kamu merasakan semakin ke sini, nah kamu lihat ini berpaling. Dia mengejar kamu, tapi kamu berpaling Gambar ini tidak memandang ke arah ini. Dia mengejar kamu, tetapi kamu you looking at the other side. Kamu memandang ke arah yang lainnya. Ini sudah jelas terlihat ketika kamu pergi meninggalkan dia. Dia penuh dengan perenungan, rasa ditinggalkan, ada perasaan keraguan, seperti mempertikaikan sama ada dia masih berkesempatan dengan kamu ataupun tidak. Di sini kamu berpaling. Kamu lihat dia mengejar, kamu berpaling. You are no longer interested. Kamu merasakan jikalau kamu tidak put your foot down, jikalau kamu tidak bertegas, ini akan berterusan seperti ini. Nah, ini yang tidak kamu inginkan. Maka kamu bertindak sendirian di sini. Seven of Diamonds, teman-teman di sini jelas terlihat kamu juga mempunyai keutamaan-keutamaan ataupun perencanaan yang lain yang perlu kamu uruskan. Maka kamu lebih mengarahkan energi kamu kepada memenuhi segala cita-cita kamu yang tidak pernah kamu lakukan kerana terhambat oleh perhubungan ini. Di sini teman-teman dia merasakan keimanannya begitu terguncang kerana orang ini banyak mengimajinasikan kamu. Berimajinasi yang pelbagai, bermacam-macam. Orang ini mempunyai imajinasi yang cukup liar. Teman-teman, don't be surprised Semakin seseorang itu beribadah, semakin hebat ujiannya.
Nah begitu, semakin orang itu baik, semakin orang itu proper, ujian atau testingan dalam hidupnya itu akan menjadi semakin hebat dan akan naik level dan diperkuatkan. Nah, semakin ke sini ya, keinginan dia kepada kamu semakin besar. Dia cuba berlawan dengan dirinya agar tidak ke arah ini, tetapi semakin ke sini, kamu yang dia inginkan. Nah, ini benar-benar ya mengguncang keimanannya. Dia tidak menyangka ini terjadi dalam hidupnya. Kerana sebelum ini bertemu dengan cewek-cewek atau cowok yang lain, tidak ada firasat yang panas seperti ini. Tetapi dengan kamu berbeda. Semakin kamu menarik diri, dia semakin mencari kamu. Semakin ingin berkomunikasi, memperbaiki komunikasi, memperbetulkan keadaan. Semakin dia berusaha, kamu semakin pergi. Nah, ini yang terjadi. The law of attraction begins to apply. Kerana kamu menarik diri, maka dia mulai mengejar. Seperti itu ya. Nah, apatah lagi mendapatkan firasat-firasat yang cukup panas ini membuatkan hatinya membara. Orang ini tidak mahu kalah. Dan dia tidak mahu berserah begitu saja, apatah lagi melepaskan kamu. Kerana dia merasakan hubungan kalian ini ya, mungkin sudah berjalan untuk beberapa waktu. Ini tidak berbaloi untuk dilepaskan. Bottom of the deck, the sun. Orang ini masih mengharapkan kamu, teman-teman. Dia masih ingin mencari solusi dan masih ingin mewujudkan sebuah harapan dengan kamu. Dengan harapan bahawa kamu akan memberikan kesempatan untuk dirinya. Beberapa di antara dia di sini seperti saya sebutkan tadi ya, mungkin ada energi mantan isteri, suami, pasangan, sah kamu sendiri yang sharing anak together. Ada yang sharing anak bersama ya. Dan orang ini teman-teman ya, ketika dia mendapatkan firasat yang cukup panas ini ya, dia cukup bahagia sekali. Seperti kebahagiaan ya dari seorang anak yang kecil. Dia seperti kembali menjadi seorang kanak-kanak ya. Begitu bahagia ketika mendapatkan firasat ini. Kerana sebenarnya itu yang dia inginkan. Perasaan yang begitu berhasrat dengan kamu. Tetapi dia takut detik ini ya, bahawa dia akan terlepas peluang ini. Dia masih mengharapkan kamu. Semoga ada jalan keluar, semoga ada sebuah harapan yang terwujud dan semoga ada solusi. Dan dia mencari solusi itu. Teman-teman, zodiak terkuat yang terbaca di sini adalah Cancer, Leo, Scorpio juga kuat di sini ya. Elemen air teman-teman, water element ya kuat di sini. Pisces, Cancer, Scorpio. Zodiak lain seperti Aries, Leo, Sagittarius ya, lebih ke arah Aries dan juga Leo. Capricorn, Taurus, Virgo lebih ke arah Taurus dan juga Capricorn ya, mendominasi Major Arcana. Kita juga ada Gemini ya, Gemini, Libra, Aquarius. Saya lebih menangkap ke arah Gemini di sini. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak dia. Baik teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Bagaimanakah dia bakalan bertindak jikalau komunikasi juga gagal, datang mencari kamu juga gagal, seperti tidak konsisten? Kita lihatkan ya. Bagaimanakah dia bakalan bertindak ke depannya bagi mengendalikan isu ini dengan lebih efektif. Seseorang yang dapat merasakan ya, melalui firasat panas ini yang dia sudah kehilangan kamu. Apakah taktik ataupun cara yang lebih berkesan yang akan dia laksanakan ke depannya nanti? Cara yang lebih efektif untuk mengendalikan isu hubungan kalian ini ya, kita cuba lihatkan di sini. Wow, teman-teman, can you see that? Snake. Sesuatu yang sukar untuk dilepaskan. Energi cinta yang melilit. Dan saya tidak dapat menepis energi orang ketiga ya. Saya tidak tahu teman-teman. Dan saya juga tidak mahu ulangi penglibatan orang lain di antara kalian. Wow, di sini ada heart teman-teman. Dia akan melilit kamu dengan lebih kuat ya. Ke depannya nanti dia akan mencari cara. Walaupun cara itu kelihatan sangat rumit detik ini. Dia merasakan agak kesukaran untuk menggapai ataupun mendapatkan kamu kembali, tetapi ini tidak membatalkan niat di hatinya. Dia tetap akan berusaha untuk mendapatkan hati kamu kembali. Wow, di sini ada coffin ya. Dia tidak mahu kehilangan kamu. Dia tidak mahu ini endingnya. Dia tidak mahu, dia akan pastikan endingnya dia tidak kehilangan kamu. Feeling lost. Dia akan pastikan teman-teman ya, yang kamu tidak mengakhiri hubungan ini dengan si dia. Walaupun kondisi kamu yang lebih
sudah kelihatan agak tertutup. Tetapi dia akan pastikan mencari pelbagai cara, mungkin juga ya, manipulasi untuk manipulate you, mendapatkan kamu kembali agar kamu tidak menjauhkan diri kamu daripada dirinya. Dia tidak mahu kehilangan kamu kerana detik ini daripada hatinya, dia sudah merasakan loss, kehilangan kamu. Coffin juga mengindikasikannya kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang yang begitu berharga. Teman-teman, orang ini ya, dia merupakan seorang yang akan menggunakan taktik keuangan. Dia mungkin, jikalau dia seorang yang mapan, mungkin orang atasan kamu, dia akan menggunakan keuangan, kemapanannya untuk mendapatkan kamu kembali. Jikalau tutur bicara, gerak-gerinya tidak berjaya mendapatkan kamu, uang akan dapatkan kamu. Itu sekurang-kurangnya menurut si dia ya. Menurut versinya si dia akan menggunakan keuangan untuk mendapatkan kamu. Apa cara sekalipun. Kerana detik ini teman-teman ya, dia merasakan seperti orangnya keras kepala, ego, dan dia tidak mahu kalah. Dia tidak mahu kehilangan kamu. Dia mulai menyayangi kamu dan ingin melindungi kamu. Kamu tahu seekor beruang yang kehilangan anaknya. Beruang itu akan mengamuk teman-teman dan akan menjadi seekor beruang yang cukup garang dan cukup ganas. Itu yang sedang terjadi. Dia kesepian. Badannya besar tetapi dia kesepian. Dan dia seperti seekor beruang yang kehilangan anaknya. Kamu lihat ya, raut wajah beruang ini ya. If you can study the look on the bear's face ya, sangat sedih, sangat kehilangan, kedinginan, kesejukan, apa saja ya teman-teman ya, kesepian, menantikan kepulangan kamu. Maka dia akan menggunakan taktik apa saja. Mungkin teman-teman ya, jikalau dia seorang yang mapan, dia akan membelikan pelbagai hadiah untuk mengikat hati kamu kembali. Sekurang-kurangnya teman-teman ya, dia akan menggunakan taktik ini. Baiklah teman-teman, kita akan lihatkan kepada kartu yang terakhir di sini ya. Saya juga terlupa untuk mengambil kartu ini. Sebentar teman-teman ya. Kita lihatkan kepada pembukaan kartu yang terakhir. Apakah pesan yang sangat ingin dia ungkapkan ke kamu detik ini? Berlandaskan kepanasan firasat yang sedang dia rasakan tentang kamu. Apakah yang ingin dia ungkapkan? You know how I feel. Melalui firasat yang cukup panas ini teman-teman ya, dia menerapkan bahawa kamu sebenarnya sudah pun tahu, sudah pun sedar dan kamu dapat merasakan apa yang dia rasakan. Kamu sebenarnya sudah tahu, jikalau dia menutupi, jikalau dia menghindar, sebenarnya dia sangat memerlukan kamu. I can't fight this feeling anymore. Nah, kamu lihat, seseorang yang mempunyai keimanan yang kuat ya, dia sudah tidak bisa lagi ya melawan ini. Walaupun mempunyai iman yang cukup kuat ya, ini benar-benar mengguncang keimanannya. I can't fight this feeling anymore. Dia sudah tidak bisa lagi melawan, berjuang ya untuk melawan apa yang dia percaya. Dia berpegang kepada keimanannya, tetapi dia seperti hilang kendali. Seperti itu ya, tidak dapat melawan ya, kerana ini berlaku di luar ataupun benar-benar mengguncang keimanannya. I will love you till the end of time. Percaya atau tidak teman-teman ya, dia akan mencintai kamu untuk selama-lamanya. You are the one I was waiting for. Selama ini walaupun dia banyak mendiamkan kamu, mungkin tidak memperjuangkan kalian ya, kamu adalah orang yang dia inginkan. Itu saja. Kita akan buka satu lagi ya, kerana kad ini seems to flip. I view you differently from others. Dia mempunyai sudut pandang yang berbeza tentang kamu ya ketimbang orang lain. Dia memandang kamu dengan cara yang cukup berbeza jika dibandingkan dengan orang lain. Dia merasakan kamu ini unik. Kamu ini sangat berharga. Kamu ini sangat berbeza dengan orang-orang yang dia kenali. Guys, kamu lihat sendiri ya. Please stay. Apapun yang terjadi di hubungan kalian menurut si dia, walaupun firasat ini mengguncang keimanannya, dia tidak mahu kamu ke mana-mana. Please stay. Orang ini seperti begging, merayu agar kamu masih bersabar menanti si dia. Saya tidak tahu teman-teman, bagaimanakah kondisi kalian sebenarnya. Jikalau kamu merasakan kamu mungkin berdealing dengan seorang yang narsis, lepaskan. Tetapi jikalau hati kamu merasakan apa yang dia rasakan,
Seperti kartu ini ya, you know how I feel. Kamu sebenarnya tahu apa yang dia rasakan. Maka berikan peluang itu. Ini semua terletak di tangan kamu. Sebenarnya teman-teman gunakan intuisi kamu. Setiap daripada kita mempunyai intuisi yang tajam. Kamu perlu menenangkan fikiran kamu dan mendengarkan kata hati kamu. Akan ada petunjuknya. Tidak ada orang lain yang lebih memahami ya kondisi kalian ketimbang dirimu sendiri. Baik teman-teman, firasat panas yang hadir ya di kepalanya detik ini. Kita lihatkan ya. Wow, I think I took too many initial. Kita lihatkan di sini teman-teman ya. Di sini ada huruf G Golf, J Juliet, C Charlie. Banyak juga ya initial yang terkeluar hari ini ya. C Charlie, D Delta, Q Quebec, L5, X X-ray, E Echo, Z Zulu, N Norway, B Bravo, saya tidak tahu kenapa ya, saya sering menarik sesuatu atau seseorang ya dari benua Afrika. I don't know you guys ya, saya sering menarik energi ini. Mungkin kalian ada yang berdealing ya dengan seseorang dari benua Afrika. Mungkin ada ya. N Norway, B Bravo, K Kilo. Ini terbalik ya. Ada huruf W di sini. Y Yankee. Dan terakhir sekali ada huruf H Hotel dan P Papa. Teman-teman, short form for handphone. Seseorang ini mungkin ingin kamu menghubunginya ya. Mungkin texting, chattingan seperti itu ya. G, J, C, D, Q, L, X, E, Z, N, B, K, W, Y, H, P. Panas dan panas, firasat yang dia dapatkan tentang kamu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu ya untuk readingan kali ini. Tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. Salam sayang dari saya and I'll see you guys on my next reading. Bye, take good care.